Dan ini dalam rangka agar tanahnya longsor. Jadi kalau misalkan pakai tangan gunakan pembersihannya, khawatir akarnya sekali lagi ya ikut serta nanti patah tanah akarnya dan hilang. Ya, sudah bersih pemirsa. Ya, ini singoniumnya sudah bersih. Kemudian kaladium juga udah bersih pemirsa. Dan kita memang harus benar-benar membersihkan ya, seminimalnya terlihat gitu akarnya dan talasnya pemirsa ya. Dan kita siapkan lalu kemudian siapkan lagi air ya, sekitar secukupnya atau 2 gayung air ya. 2 gayung air ya, karena memang nggak banyak. Dan kita akan menyiapkan untuk apa, yaitu menyiapkan larutan fungisidan ya, fungisida. Dimana saya menggunakan larutan fungisida ini dengan merek fungisidanya dengan merek Antrakol, dan saya sampaikan gambarnya sebagai berikut. Untuk 2 atau 3 gayung ya, untuk 2-3 gayung hanya setengah sendok teh saja ya, setengah sendok teh saja seperti ini. Dan kita aduk. Fungsinya ini untuk apa? Untuk terhindar dari jamur. Jadi setiap kita melakukan pemisahan atau melakukan penanaman kembali ya, tanaman itu apakah dari kebun, dari mana, kita lakukan perendaman dulu pemirsa ya. Yang sudah perendaman ini sudah kita campurkan air dengan fungisidan ya, dengan merek, saya menggunakan dengan merek Antrakol. Silahkan yang lain juga tidak apa-apa, mereknya banyak ya. Di video-video saya sebelumnya memang saya juga selalu menggunakan ini, perendaman selama 15 menit pemirsa. Sambil kita menunggu perendaman ya 15 menit, kita akan siapkan media tanamnya. Nah, media tanam ini sudah saya siapkan sebelumnya, dan ini media tanam yang saya racik dan saya sudah buatkan cara membuat media tanam di video sebelumnya. Dimana media tanam ini terdiri dari sekam bakar boleh, sekam mentah dicampur dengan sampah, pembakaran sampah, dan juga pupuk kandang. Kemudian diracik dan diberi fungisidan, diguyur dengan fungisidan dan masukkan ke karung. Kemudian tunggu sampai seminggu baru bisa digunakan ya, seperti itu. Kalau nggak ada pembakaran sampah organik, gunakan pembakaran sekam bakar juga nggak jadi masalah. Kemudian saya siapkan pot ya, pot yang ukuran 15, ukuran pot 15 pemirsa. Ini akan cukup untuk tanaman keladi kita. Jangan terlalu besar ya, kadang suka orang itu tanamannya kecil tapi besar ya. Biasanya pot 15 ini cocok untuk tanaman aglonema juga, yang memang biasa kita lihat. Gimana ukurannya sih, sekitar tinggi 30-an, antara 20 sampai 30 tuh pot ukuran 15 pemirsa. Jadi kan ini juga kan kurang, bahkan dari 30 pas, ada yang 30, bahkan ada yang misalkan hampir 40, nggak jadi masalah ya, cukup masih di pot 15. Baik, ini kan bolongannya masih jelek ya karena pabrikan, jadi kita harus bolongan itu bener-bener dibolongin lagi. Nah, bolongan masih mampet nih bolongannya, yuk kita beresin ya. Ya, demikian pembolongannya pemirsa. Luar biasa ini mah ya, pembolongannya bener-bener membuat kerjaan lagi. Baik, kita dapatkan 5 pot, semoga cukup nanti. Dan kemudian kita akan melakukan pemisahan ya. Pastinya keladi ini atau juga singonium ini rimbun, perlu ada pemisahan. Kita gunakan pisau yang sudah disterilkan seperti ini, pakai dan menggunakan betadin pemirsa ya.
Menggunakan betadine kita oleskan saja seperti biasa. Oke, agar menghindari iritasi pada tanaman atau virus-virus segala macam. Netralisir ya, membersihkan pisau. Biasa kita gunakan sebelum kita gunakan betadine, sebelum kita gunakan untuk pemotongan. Nah, perhatikan pemirsa, untuk pemisahan kaladium ini atau apapun itu tanaman hias, kita harus memperhatikan akar-akarnya ya, akar-akarnya jangan sampai kita memotong di atas akar yang justru akan membahayakan bahkan kematian. Wow, seperti itu pemirsa ya. Dan juga ini kan satu bonggol atau satu talas ya, satu umbi, maaf ya. Ini satu umbi ada 2 pohon pemirsa. Ini umbinya menurut saya sehat, umbinya sehat, akarnya juga sehat, terlihat walaupun dulu ada ini pemotongan, ini berhasil dengan baik, dia bertumbuh dengan bagus ya, dan dia akhirnya melahirkan anak di sampingnya, yaitu ini dia, ini induknya, ini anaknya. Yuk kita pisahkan seperti apa. Nah, kita jembrengkan dulu, kita lihat dulu, kita pisahkan dulu akarnya masing-masing, dia memiliki akarnya seperti apa, maksudnya untuk anaknya akarnya, bagian akarnya yang mana. Jangan kita asal potong saja, karena akan mengakibatkan akarnya jadi ikut terpotong seperti itu ya. Kita benar-benar memisahkan akarnya masing-masing ya, memisahkan akarnya masing-masing pemirsa. Wow, ini sangat rentan sekali tuh, patah satu. Aduh, sayang sekali ya. Nah, ini udah mulai, dan lihat pemirsa, dia itu cara pemisahan aglonem, pemisahan keladi ini kita ambil bonggol-bonggolnya, kita ambil tunas-tunasnya, kita ambil umbi-umbinya yang tumbuh dalam umbinya. Jadi biasanya umbi ini melahirkan atau memberikan umbi baru lagi untuk tunas berikutnya, untuk anak berikutnya. Nah, ini dia memiliki umbi baru di atasnya seperti ini nih. Ini umbi baru. Ini umbi baru nih. Ya, umbi baru dari umbi yang besar ini. Umbi yang besar ini. Dan cara pemisahannya kita pisahkan. Ya, ini mudah ya. Tinggal ambil aja. Nah, tuh, oke, gampang. Sepertinya ini udah terpisah ya umbinya. Oke, kita masukin lagi. Dan perhatikan pemirsa, ini ada tunas baru lagi. Makanya untuk membuat anakan baru, di sini ada tunas baru. Kelihatan nggak? Tuh, nih tunasnya kecil nih. Ini akan melahirkan anakan baru lagi nih, tunas kecil ini. Dan ketika kita ingin memisahkan, perhatikan ininya, tunas yang baru ini, dan baru kita pemisahnya dari sini nih, dipotongnya. Jadi memang ini insya Allah akan lebih cepat tumbuhnya daripada kita melakukan pencacahan yang resikonya cukup berat ya. Jadi kita lihat tunas-tunasnya yang sudah tumbuh seperti itu. Nah, ini contoh yang tunas yang akan tumbuh. Kemudian apakah masih ada tunas-tunas yang akan tumbuh? Oke, belum ada lagi, baru satu ya. Ya, diusahakan tunas ini ada di dasar atau di atasnya ya, di atasnya. Ya, masih kecil ya, nggak jadi masalah, nanti kita pisahkan nanti saja. Oke, ini tidak ada luka pemirsa, tidak ada luka. Oke, aman.
Terus yang patah ini kita potong saja, tidak ada masalah. Jika tidak ada luka di sini, maka kita tidak langsung, kalau di sini ada luka, maka kita gunakan antrakol atau fungsidan diolesi di lukanya. Karena ini tidak ada luka ya, maka kita langsung menanamnya setelah perendaman 15 menit di campuran fungisida ya. Oke, kita lanjut yang sudah kita siapkan. Ini ukuran 15 potnya dan juga media tanam ya. Kita kasih dulu dasarnya ya, kemudian seperti ini pemirsa. Dan ini sangat pas tuh, lihat, cukup kan, jadi nggak terlalu besar jadinya ya. Kita padatkan biar dia mantap berdirinya. Oke, selesai pemirsa untuk yang keladi. Keladi yang satunya kasih dasar, karena ini agak bengkok ya, agak miring dia. Oke, selesai keladi berikutnya, dan maaf masih ada lagi keladinya ini. Ya, perhatikan akarnya jangan sampai kena ya. Kemudian nah seperti apa ini, kita pisahkan saja. Wah, luar biasa ya, lihat, ini Syngonium, dimana dia tumbuh dari akar dari batang ya, stek ya. Dan ini kan agak sulit nih masuk ke potnya jadinya ya. Nah seperti itu ya, dan hasilnya seperti ini, dan ini bisa ditanam kembali untuk bisa jadi indukan, jadi anakan lagi. Kemudian ini pun sama pemirsa, kita perhatikan akarnya, kita potong dari sini. Nah seperti ini. Oke, dan ini mendapatkan akarnya, tinggal kita tumbuhkan kembali sama seperti ini juga ya. Ini semrawut ya pemirsa ya. Kita dari sini pemisahannya. Nah ini udah dapatkan kita akar ya. Nah, kemudian untuk Syngonium yang tadi telah kita potong ya, pastinya dia punya luka pemirsa. Pastinya kemudian kita kasih fungisida luka itu, potongan itu dengan fungisida ini dengan merek antrakol pemirsa. Kalaupun merek lain silahkan boleh. Kita oleskan saja seperti ini dalam lukanya atau potongannya, biar tidak merambah kebonyokan di dalam batangnya ini ya, steknya ini seperti itu. Dan semua potongannya kita lakukan semuanya ya, potongannya. Nah,
Jadi seperti itu, kita tunggu 15 menit, 10 sampai 15 menit, kemudian baru kita bisa tanam. Ya, kita tanam setelah 10 menit ya. Insya Allah udah kering lukanya ya. Kalau tidak susah kering ya ditiup-tiupkan saja, dikipas-kipaskan boleh ya, biar cepat kering. Kemudian kita akan lakukan penyiraman pemirsa, dengan menggunakan air yang bekas perendaman tadi ya, kita gunakan untuk penyiraman. Namun kita tambahkan vitamin B, vitamin B1 ya, vitamin B1. Nah, ini kita tambahkan ke air untuk penyiraman. Vitamin B1 ini dalam rangka kita mendapatkan tanaman kita menjadi bebas dari stres, karena tanaman yang baru banget dipindah harus pakai vitamin B1 ini ya. Nah, dari tutup dalamnya kita gunakan setengah tutup dalam karena ini hanya sekitar 3 liter. Oke, cukup. Kita tutup kembali, kita aduk ya, dan kita lakukan penyiraman. Dikocor ya sampai airnya turun ke bawah seperti ini, sampai airnya turun ke bawah ya. Kemudian nih airnya turun ke bawah pemirsa. Ini menandakan bahwa air itu memang harus melewati media tanam dan tanaman, dan sama talas atau kaladium juga kita guyur, kita kocor ya sampai dia lewati dan ngucur ke bawah. Dan seterusnya sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.